Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Setelah penangkapan Jin Hyuk, Sun Hee langsung terpukul. Sun Hee menolak untuk mempercayai kalau ayahnya adalah pembunuh Suyeon. Sedangkan di tempat lain, Hyun Woo mendatangi gang tempat kemarin Sun Hee bersembunyi setelah kabur dari rumah. Sebelumnya, Hyun Woo meninggalkan pesan suara untuk Suyeon. Hyun Woo meminta Suyeon agar menemuinya di tempat itu. Tapi yang muncul adalah Detektif Lee dong. Detektif Lee lalu mengajak Hyun Woo untuk mengobrol. Hyun Woo bertanya, kenapa Detektif Lee datang untuk menemuinya? Detektif Lee kemudian menjawab, itu karena Hyun Woo meninggalkan pesan suara di ponsel Suyeon. Berarti ponsel Suyeon ada di kepolisian nih sahabat nonton. Detektif Lee kemudian tanya balik, pesan suara yang kamu kirimkan untuk Suyeon apa artinya? Hyun Woo mengklaim, kalau dirinya melihat Suyeon di gang tadi itu. Pada malam Sun Hee didorong sampai ketabrak mobil. Tapi Detektif Lee menegaskan, kalau sepertinya Hyun Woo salah lihat orang. Setelah itu, Hyun Woo yang kebingungan dengan ini semua kembali ke gang tersebut. Tapi tiba-tiba seseorang dengan jas kerudung hitam menghampiri Hyun Woo dan kemudian menusuknya. Untung aja Detektif Lee masih ada di sekitaran tempat itu dan segera menolong Hyun Woo. Sedangkan di kantor polisi, Detektif Shin mencoba untuk menanya Jin Hyuk tentang Suyeon dan menyuruh Jin Hyuk untuk mengaku. Tapi Jin Hyuk berkata, apakah Detektif Lee punya buktinya kalau Jin Hyuk lah yang membunuh Suyeon? Mendengar hal itu, tak bisa berkata apa-apalah Detektif Lee kan jadinya. Jin Hyuk juga menambahkan, darah yang Detektif Lee temukan di mobil Jin Hyuk itu adalah bukti yang ilegal karena Detektif Lee memalsukan kecelakaan. Tanpa bukti yang jelas, Detektif Lee langsung menangkap dan membogor Jin Hyuk. Jin Hyuk mengancam balik Detektif Lee. Sementara itu, seseorang memecahkan kaca di rumah Sun Hee dong. Asli serem banget dah ini. Sun Hee langsung kabur. Namun Sun Hee terjatuh karena tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Nah, saat itulah Sun Hee melihat seseorang memakai kerudung hitam mendekatinya dengan pisau. Melihat itu, Sun Hee langsung melarikan diri. Kembali ke kantor polisi. Detektif Shin mendapatkan telepon dari Detektif Lee. Detektif Lee mengabarkan kalau Hyun Woo baru saja ditusuk orang. Dan orang yang melakukannya adalah Suyeon. Yang menandakan kalau Suyeon mungkin masih hidup. Pada saat yang sama, Unju datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya mengenai alibi suaminya. Kemudian kita kembali ke rumah. Sun Hee yang kakinya terluka terjatuh lagi di halaman rumahnya. Saat Sun Hee hendak melarikan diri lagi, Suyeon memanggilnya, yang menghentikan Sun Hee. Dan akhirnya, Sun Hee dan Suyeon pun bertemu kembali. Suyeon kemudian mengakui kalau dirinya menusuk Hyun Woo tadi. Dan kali ini, Suyeon mengambil sekop lalu memukul Sun Hee dengan sekop. Suyeon lalu menyekap Sun Hee di kamarnya. Sembari Suyeon menyiapkan bahan-bahan untuk membakar kamar itu dong. Waduh, gendeng banget dah ini orang loh. Suyeon dengan marah bertanya, kenapa Sun Hee berusaha untuk membunuh Suyeon? Tapi Sun Hee bingung, kapan dirinya berusaha untuk membunuh Suyeon kan? Mendengar jawaban Sun Hee, Suyeon langsung menampar Sun Hee dan mengatakan kalau Sun Hee hanya pura-pura nggak tahu aja. Sedangkan di kantor polisi, Jin Hyuk akhirnya dibebaskan. Jin Hyuk mendapatkan info mengenai Hyun Woo yang telah ditusuk oleh Suyeon. Mendengar info itu, ayah dan ibu Sun Hee langsung bergegas untuk ke rumah sakit tempat Hyun Woo dirawat. Aduh, kenapa mereka nggak langsung pulang ke rumah aja ya? Kembali ke rumah, Sun Hee mencoba untuk menenangkan Suyeon dan mengajaknya untuk bicara dengan kepala dingin. Sun Hee juga berkata, kalau menurut cerita Unju, Gung Ho tuh masih hidup saat Unju memeriksa ke rumah Gung Ho. Mendengar itu, Suyeon tambah murka dan berkata, kalau gitu berarti emak lu yang membakar rumah Gung Ho untuk menghilangkan bukti. Suyeon langsung mendorong Sun Hee dan mengatakan, udah, lu nggak usah pura-pura lagi deh Sun Hee. Lu kan yang suruh orang tua lu buat ngebunuh gua kan? Suyeon juga mengeluarkan gantungan angsa itu dan berkata, gua temuin gantungan angsa ini beberapa saat yang lalu di kamar lu. Udah deh, sekarang lu akuin aja semuanya. Aduh, pusing deh sama Suyeon ini. Tapi untungnya, Hyun Min datang ke rumah Sun Hee. Dan karena Hyun Min merasa curiga, Hyun Min langsung menerobos memasuki rumah Sun Hee dan menelusuri rumah Sun Hee. Hyun Min akhirnya menemukan Suyeon yang sedang mengancam Sun Hee. Di rumah sakit, Jin Hyuk bertemu dengan Detektif Shin. Detektif Shin kemudian meminta maaf kepada Jin Hyuk karena tuduhannya. Pada saat itu, Unju memberitahu Jin Hyuk kalau Sun Hee tidak menjawab telepon dari Unju. Mendengar itu, Detektif Shin langsung berfirasat kalau sepertinya Sun Hee dalam bahaya. Mereka pun kemudian bergegas pergi ke rumah Sun Hee. Saat orang tua Sun Hee tiba di rumah, ternyata rumah mereka udah kebakaran dong. Jin Hyuk dan Unju sangat amat kelabakan dan benar-benar frustasi mencari Sun Hee. Tapi semua petugas kebakaran menahan orang tua Sun Hee agar tidak memasuki rumah itu. Sementara itu, Detektif Lee ditemukan pingsan di halaman rumah mereka. Kembali ke kilas balik. Saat Hyun Min memasuki rumah Sun Hee, Suyeon langsung mengancam Hyun Min dan melarangnya untuk mendekat. Kalau enggak, Suyeon akan menusuk Sun Hee. Saat itu, Hyun Min mengeluarkan rokoknya dan sengaja merokok di depan kamar Sun Hee. Suyeon menyuruh Hyun Min untuk mematikan rokok itu. Tapi Hyun Min malahan melemparkan rokok itu ke dalam kamar Sun Hee, yang menyebabkan api menjalar kemana-mana. Melihat api yang menyambar begitu hebat, Suyeon membuka ikatan Sun Hee loh.
dan mengajak Sunhee untuk keluar bersamanya. Saat mereka berhasil keluar dari rumah, Hyunmin menghampiri mereka dan mengambil pisau Suyeon. Hyunmin mengarahkan pisau itu kepada Suyeon dan menyuruh Suyeon untuk kembali masuk ke rumah Sunhee yang terbakar. Seolah-olah Hyunmin ingin membuat Suyeon sebagai tersangka yang membakar rumah untuk membunuh saksi dan teman setelah membunuh Gyungho. Melihat itu, Sunhee langsung menahan Hyunmin dan menyuruh Suyeon untuk lari. Tapi Hyunmin malah melempar Sunhee ke tembok yang mengakibatkan Sunhee jatuh pingsan. Saat sedang memaksa Suyeon untuk kembali ke dalam rumah, Detektif Lee menodongkan pistol ke arah Hyunmin untuk menghentikannya. Hyunmin pun melepaskan pisau yang dipegangnya. Hyunmin lalu menyuruh agar Detektif Lee menolong Sunhee yang telah pingsan. Ketika Detektif Lee hendak menolong Sunhee, Hyunmin langsung mengambil pisaunya kembali dan menusuk Detektif Lee sampai pingsan. Kemudian dia mengambil pistol milik Detektif Lee. Hyunmin langsung menyuruh Suyeon untuk mengambil pisau yang tadi dipakai Hyunmin untuk menusuk Detektif Lee. Saat Suyeon mengambil pisau itu, Hyunmin berkata, "Suyeon, kamu yang menusuk Detektif Lee." Dan Detektif Lee menembakmu demi pembelaan diri. Hyunmin pun kemudian menembak Suyeon. Luar biasa dah ini. Hyunmin ini kenapa kok ngebelain Sunhee sampai segininya ya? Kita pun melihat Sunhee yang selamat dari kebakaran. Dia masih pingsan dan sekarang ada di mobil bersama dengan Hyunmin. Jadi apakah tebakan kita tentang orang tua Sunhee yang psikopat salah ya sahabat tonton? Saksikan kelanjutannya besok ya. Sampai jumpa.